Salam di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati, Bandung. Tema renungan harian saat ini adalah kehausan di tengah pesta. Bapak Ibu Saudara-saudara, tradisi perayaan Tabernakel di Israel adalah salah satu dari 3 besar perayaan tahunan bersama Pentakosta dan Paskah, di mana laki-laki Yahudi dewasa diharapkan untuk berziarah ke Yerusalem. Dan pada umumnya perayaan Tabernakel paling banyak juga dirayakan bersama dengan Paskah dan Pentakosta itu. Umat dengan gembira merayakan Tabernakel ini. Awalnya memang merupakan perayaan panen. Pada masa Yesus, perayaan ini juga memiliki arti penting, mengingat penyediaan Tuhan bagi umat Israel selama pengembaraan mereka di padang gurun. Air merupakan bagian penting dari perayaan ini. Seorang imam akan menimba air dari kolam Siloam dengan kendi emas, lalu membawanya kembali ke sinagoge dan menuangkannya ke dalam mangkuk perak di samping altar, lalu diiringi oleh pemusik dan paduan suara. Saat imam menuangkan air, dia akan berdoa kepada Tuhan untuk mengirimkan hujan. Di tengah suasana perayaan yang dihadiri banyak orang dalam situasi yang sukacita ini, tiba-tiba Yesus berdiri dan berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38 menuliskan perkataan Yesus ini. Bapak Ibu Saudara, di tengah kerumunan massa tertutup, istilah dari seorang filsuf yang bernama Canetti, secara khusus orang-orang Yahudi yang berkumpul, Yesus mengajak kerumunan itu untuk lebih dalam lagi menghayati makna kehadiran dan kerumunan mereka di hari raya itu. Untuk apa mereka berkumpul? Apakah hanya sekedar berkumpul merayakan Tabernakel, Pentakosta atau Paskah dan hari-hari raya umat Yahudi pada waktu itu? Mungkin Yesus tidak melihat adanya kesukacitaan dari orang-orang yang datang di dalam perayaan itu. Mungkin ada kelompok-kelompok yang tidak terhubung satu dengan yang lain, walaupun mereka bersama-sama berada dalam satu kejadian dan dalam waktu yang sama. Bapak Ibu Saudara, merayakan hari keagamaan, tetapi mungkin perilaku mereka yang hadir tidak menampakkan makna dan perubahan kehidupan yang sesuai dengan makna hari keagamaan itu. Mereka hadir, mereka berjalan, mereka berbicara satu sama lain, tetapi kesadaran akan pemaknaan hari raya itu tidak ada pada mereka. Seperti seorang yang berjalan dalam tidur. Tubuh mereka berpesta, tetapi hati mereka dipenuhi ketakutan tanpa keceriaan. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada kelegaan. Inilah perayaan yang dilakukan tanpa hati. Allah telah menyediakan air bagi bangsa Israel di padang gurun. Tetapi efeknya yang menghilangkan dahaga hanya bersifat sementara. Di sini, pada perayaan ini, Yesus hadir di situ, dan Yesus menawarkan air hidup yang memuaskan dahaga dan menggantikannya dengan kelegaan. Dialah sumber air kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Pentakosta baru saja kita rayakan. Tetapi apakah makna hari raya itu membuat kita memuliakan, mengutamakan kehadiran Roh Kudus? Roh kebenaran itu akan mengajak kita percaya pada sumber air kehidupan sejati. Percaya pada Yesus membuat kita dan hidup kita terbuka membuat kita mampu mengalirkan air kehidupan Kristus melalui diri kita.
Bonhoeffer berkata dalam kutipannya Life Together, hidup kita bukanlah hanya terdiri dari kerja keras. Hidup juga adalah penyegaran dan kesenangan di dalam cinta kasih pendamaian Allah kita. Kita bekerja, tetapi Allah mencukupi dan mendukung kita. Ini adalah alasan mengapa kita bergembira dalam kehidupan ini. Alirkanlah aliran hidup itu di dalam kehidupan kita. Karena itu akan melegakan kita dan orang banyak dari kekeringan kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.